Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa haturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, nikmat dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan yang istimewa ini, dimana kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini tidak semua orang bisa mendapatkannya. Banyak teman-teman kita, banyak saudara-saudara kita yang telah menantikan untuk bertemu dengan Ramadan, tetapi mereka telah pulang, telah kembali terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan ini, mari kita maksimalkan, kita optimalkan, jangan sampai kesempatan yang mulia dan istimewa ini terlewat begitu saja. Teman-teman, salah satu hal yang dapat kita lakukan ketika bulan Ramadan ini adalah dengan membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketika bulan Ramadan ini, maka pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan kesempatan kali ini. Selain daripada itu, mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, dari sisi kesehatan membaca Al-Quran itu ternyata sangat menyehatkan, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita tilawah Al-Quran, maka saturasi oksigen dalam tubuh kita itu naik atau meningkat. Nah, inilah dasarnya pertukaran udara saat ini terjadi karena pertukaran udara saat kita membaca Al-Quran. Di dalam paru-paru kita terdapat jalur yang bercabang-cabang, dan pada ujung cabangnya terdapat alveolus yang bentuknya mirip seperti anggur yang bergemuruh-gemuruh. Seperti belakang kita ini ada banyak sekali pohon anggur. Disinilah terjadi pertukaran antara oksigen yang kita hirup dengan CO2 atau karbon dioksida yang akan dibuang keluar. Semakin lama durasi interaksi antara oksigen yang kita hirup dengan alveolus ini, maka akan semakin banyak pula oksigen yang akan terserap. Nah, kapan kira-kira waktu interaksi terpanjang antara alveolus dan oksigen itu? Salah satu jawabannya yaitu pada saat kita sholat dan saat kita tilawah Al-Quran. Jadi, pada saat sholat dan tilawah, kita menghirup udara dalam-dalam, tetapi kita mengeluarkannya dengan perlahan-lahan. Pada saat itulah durasi interaksi antara alveolus dan oksigen sangat panjang, sehingga oksigen pun mampu terserap maksimal. Para ilmuwan memberi istilah pada peristiwa ini dengan sebutan sewot, tapi bukan sewot versi Indonesia ya. Sewot itu singkatan dari istilah sholat is exercise with oxygen therapy ya. Itulah mengapa orang muslim yang rajin sholat dan tilawah Al-Quran terlihat lebih bercahaya dan berseri-seri wajahnya dan terlihat lebih sehat. Dan juga sangat baik untuk penyembuhan penyakit karena kebutuhan manusia yang paling esensial yaitu oksigen, dan oksigen ini dapat terpenuhi secara optimal. Ternyata orang muslim itu panen oksigen setiap kali sholat dan tilawah Al-Quran. Masya Allah. Dan sekarang adalah kesempatan yang istimewa, kesempatan yang spesial, karena dengan kita membaca Al-Quran, maka selain menyehatkan diri kita sendiri, kita juga akan mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti ketika di akhir, ketika di hari kiamat, Al-Quran ini akan menjadi saksi bagi kita. Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita. Yaitu kita siapa? Kita yang mau belajar Al-Quran, mau membacanya, serta mau mengamalkannya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat beribadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang mutakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.